another worship time. Mari bersama-sama menyembah Tuhan. Are you ready? Are you ready? Come on, let's worship Him. Segenap nafasku memuji, walau musuh datangnya bertubi, namun ku takkan kemenangan telah datang, sebab Tuhan ada di pihakku yang selalu menopangku. Kepadamu ku sebab Tuhan membela hidupku, tempatku berlindung. Kepadamu ku percaya. Berpegang kepada janji-Mu yang tak pernah luput sekali. Ku melangkah Tuhan, melangkah dalam tuntunan-Mu, dan tangan-Mu takkan lepaskanku. Tuhan
percaya hanya kepadamu. Kau membelaku, Kau menyediakan hidangan bagiku di hadapan musuhku, sebab Kau pembelaku. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oh Yesus, 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 kekuatanku. Yesus, 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 pembelaku. Yesus, 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 kekuatanku. Yesus, 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 pembela. Katakan Yesus, 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 kekuatanku. Yesus, 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 pembelaku. Yes, Jesus. Bahkan melewati lembah kekelaman kami tidak akan takut, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang ada, itu yang menjagai, itu yang membela kami, itu yang melindungi kami. Thank you Jesus, we thank you. Kami bersyukur di momen-momen kami pikir kami gak sanggup lagi, di saat-saat terberat tahun ini ketika kami pikir kayaknya kami gak sanggup sampai di akhir tahun, Engkau membela kami sekali lagi Tuhan. And here we are. Inilah kami. Oh thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Kami menyembah Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau telah begitu baik buat setiap kami. Thank you Jesus. Jemaat Tuhan dimanapun Engkau berada, mari percaya bahwa Ia Tuhan yang sama, dahulu, sekarang, dan selamanya. Ia ada bagi saya, Ia ada bagi saudara. Mari percaya sekali lagi. Yes Jesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Yeay, penyembahan dan pujian yang sangat luar biasa. Teman-teman terberkati dengan ibadah ini? Saya pribadi sangat terberkati. Dan ibadah ini ada karena ada volunteer yang kasih waktu, kasih tenaganya buat kita semua. Baik yang ada di depan layar maupun yang di balik layar. So, mari kita kasih apresiasi yang terbaik buat semua volunteer di kolom chat kalian. Sama-sama bilang, thank you volunteer. Dan hari ini aku juga mau menyambut kamu yang pertama kali mengikuti ibadah online hari ini. Kamu adalah keluarga dan bukan orang asing di sini.
So, welcome home. Selamat datang di rumah. Kami rindu banget mengenal kamu lebih lagi. So, setelah ibadah ini, please come to our launch newcomers yang berada di website eccchurch.online. We will see you soon. Aku juga ada pengumuman penting buat kita semua, yaitu ECC Christmas Celebration. So, excited banget buat menyambut Christmas hari ini. Kita bisa ada Christmas Celebration, dicatat ya. Ini akan ada di hari Kamis, tanggal 24 Desember, jam 6 waktu Indonesia Barat, live di YouTube ECC. So, jangan lupa untuk subscribe dan turn on the notification. Jangan lupa juga untuk invite all of your friends, all of your family to join our Christmas celebration. And now it's offering time, waktunya kita memberi persembahan. Hari ini sebelum kita memberi, mari sama-sama belajar tentang kebenaran dalam memberi. Kita baca di 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 7 yang berkata bahwa memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Di New Century Version disebutkan bahwa serving God does make us very rich if we are satisfied with what we have. We brought nothing into the world, so we can take nothing out. Dan sekarang ini di masa pandemi ini memang kita menghadapi challenge yang mungkin mempengaruhi kondisi finansial kita. Tapi hari ini sebelum kita memberi, mari kita cek apakah fokus kita pada kondisi finansial, pada kekhawatiran kita, atau pada Tuhan. Dari ayat tadi kita bisa belajar bahwa kekayaan kita yang sesungguhnya bukan datang dari mengejar uang, tetapi dari mengejar dan melayani Tuhan. Dan hari ini waktu kita memberi persembahan dan perpuluhan, itu adalah salah satu bentuk bahwa kita sedang mengejar dan melayani Tuhan. Dan waktu kita memilih untuk mengejar dan melayani Tuhan, kita akan dapat melihat bahwa Tuhan adalah sumber. Pribadi Tuhan Yesus sendiri akan lebih dari cukup. Karena waktu kita menjadi kepunyaannya, saya percaya Ia akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan yang kedua, waktu kita mengejar dan melayani Tuhan, kita akan belajar untuk puas dengan apa yang kita punya. Itu akan membuat kita dapat berkata enough pada apa yang ada dalam hidupnya kita. Karena yes, Tuhan memang mengaruniakan kita kekayaan dan harta benda, tapi Tuhan juga memberi kita kuasa untuk menikmatinya. Artinya, Tuhan mau kita mampu berkata enough dan menikmati apa yang kita punya. Dan yang terakhir, waktu kita mengejar dan melayani Tuhan, saya percaya banget kekayaan itu justru akan mengikuti hidupnya kita. Bahkan bukan hanya kekayaan dalam hal finansial, tapi dalam kasih, dalam sukacita, damai sejahtera, kemurahan, dan bahkan kemampuan untuk menikmatinya. We can't serve God and money, but we can serve God with money. So hari ini, The Bridge, mari kita memberi dengan fokus kepada Tuhan. Mari memilih untuk mengejar dan melayani Tuhan dengan memberikan yang terbaik dari apa yang ada pada kita hari ini. So, siap memberi? Mari kita berdoa. Yes Tuhan, mengucap syukur kalau hari ini kami masih punya kesempatan untuk memberi. Mengucap syukur Tuhan karena kami hari ini bisa belajar bahwa ketika kami memilih untuk mengejar dan melayani Tuhan, ada berkat Tuhan yang akan mengejar hidup kami. Ada Tuhan yang akan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Dan bahkan kami bisa belajar untuk berkata enough, berkata cukup pada apa yang ada dalam hidupnya kami. Hari ini kami mau memberi dengan sukacita, memberikan yang terbaik dengan apa yang ada di tangan kita hari ini. So thank you Tuhan, biar Tuhan yang menutup bungkus setiap persembahan perpuluhan kami. Tuhan yang pakai semuanya itu untuk memperbesar kerajaan-Mu. Dan biar Tuhan juga yang berkati orang-orang yang akan mengelolanya, Tuhan yang beri hikmat, Tuhan yang beri kebijaksanaan untuk mengelolanya sesuai kehendak-Mu. Mengucap syukur Tuhan, sekali lagi mengucap syukur kalau kami bisa memberi. Dan semua yang excited karena hari ini bisa memberi, sama-sama bilang amin. So, hari ini pemberian bisa melalui rekening ECC yang ada di layar kaca kamu. Dan ada juga QR Code untuk teman-teman yang mau menggunakan OVO, Dana, maupun GoPay. Oke, so sekarang kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita persiapkan hati, persiapkan catatan kita. Please don't walk around karena bakal ada firman Tuhan yang luar biasa.
Dan let's be excited. Halo Church, ya tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung tahun dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal, yes? Ya, saya sekarang ini saya sama anak saya, Gidi. Saya selalu mengajar anak saya, ya saya punya 3 anak dan saya mengajar 3-tiganya. Dan saya selalu bilang sama mereka, kalau ada orang kasih sesuatu sama kamu, bilang terima kasih. Ini bukan soal berapa besar pemberiannya, bukan kalau kecil biar aja. Enggak. Apapun yang orang berikan sama kamu, say thanks, ya. Kamu dikasih hadiah atau kamu dilayani dengan baik, say thanks, ya. Ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih. Selalu saya ajar anak-anak saya untuk berterima kasih. Saudara, di dalam hidup kita sama, Tuhan juga udah berikan yang terbaik sepanjang tahun ini. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis, Tuhan sudah berikan yang terbaik buat kita hari ini. Ya, berapa banyak saudara yang berkata bahwa Tuhan itu baik. Oleh karena itu, di akhir tahun, kita mau berkata sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan cara apa? Tiap tahun gereja ICC punya program namanya Give for Jesus. Apa itu Give for Jesus? Ya, Give for Jesus adalah setiap tahun jemaat memberikan persembahan khusus yang disebut Give for Jesus. Mengapa kita memberikan hadiah untuk Tuhan Yesus atau Give for Jesus ini? Yang pertama, hadiah untuk Yesus karena Yesus itu lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Ya, menjelang Natal seringkali kita sangat sibuk untuk cari hadiah atau gift untuk orang-orang yang kita kasihi. Namun kadang kita lupa bahwa Natal adalah peringatan hari kelahiran Yesus dan Yesuslah yang seharusnya memperoleh hadiah yang terbaik dari kita. Ya, itu alasan yang pertama. Yesus yang lahir, Yesus yang berulang tahun setiap kali kita Natal, so berikan hadiah buat dia. Yang kedua, ucapan syukur atas semua kebaikan Yesus yang telah kita alami sepanjang tahun 2020 ini. Ya, firman Tuhan di Mazmur 116 ayat 17 ya berkata, I will give an offering to show thanks to you. And I will worship the Lord. So I will give an offering to show thanks to you. Bagaimana kita mau memberikan, menyatakan kasih kita? Give an offering. Berikan persembahan kita sama Tuhan secara khusus. Dan alasan yang ketiga adalah, ini adalah wujud iman dan pengharapan kita yang besar untuk apa yang akan Tuhan Yesus kerjakan di tahun 2021 yang akan datang. Firman-Nya berkata, ask the Lord to bless your plans. And you will be successful in carrying them out. Jadi kita meminta Tuhan untuk memberkati rencana-rencana kita di depan dan kita berdoa Tuhan akan memulihkan keadaan kita di 2021, bahkan lebih daripada tahun kemarin. Nah, sekarang bagaimana dengan caranya? Ya, berbeda dengan persepuluhan dan persembahan mingguan. Give for Jesus cukup diberikan satu kali saja. Ya. Kita tidak menggunakan amplop seperti ibadah biasanya, tapi saudara dapat mendiskusikan terlebih dahulu dengan pasangan, dengan keluarga untuk persiapkan yang terbaik. Give for Jesus yang akan kita berikan satu kali saja. Dan bagaimana cara memberikannya? Saudara dapat mentransferkan atau melalui QR code. Transfer ke nomor rekening khusus, ya khusus Give for Jesus dan ada QR code. Baik, ucapkan syukurmu. Say thanks to Jesus and selamat memberi. God bless you. Halo The Bridge, apa kabar semuanya? I hope semua dari kita tetap ada dalam keadaan yang baik-baik aja. Nah, minggu lalu kita udah mendengar khotbah dari Pastor Nala yang luar biasa mengenai feedback. So, saya percaya firman yang menguatkan kita untuk kita senantiasa waktu kita datang ke ibadah online kita tetap masuk dalam pujian dan penyembahan kita. Karena di dalam pujian dan penyembahan, kita sedang memberikan feedback kepada Tuhan kita. Itu yang memuliakan nama Tuhan. Ada amin semuanya? So, hari ini kita sudah memasuki Christmas. Wow, pasti udah ada bau-bau Christmas vibes-nya nih ya. Nah, biasanya nih teman-teman, kalau udah menjelang Natal, apa aja nih yang biasanya teman-teman persiapkan? Nah, mungkin sebagian dari kalian ada yang menghias pohon Natal di rumahnya, atau ada yang udah mulai membuat atau membeli kue-kue Natal. Atau nih, yang sering kali banyak orang lakukan adalah mempersiapkan kado untuk orang-orang yang kita kasihi.
yang biasanya nih kita zaman anak now ya suka beli di online shop. Oke, benar nggak sih? Nah, berbicara soal online shop, sewaktu kita mau membeli barang atau mau bayar, biasanya ada dua metode pembayaran. Benar nggak sih? Either itu pembayaran via transfer atau elektronik ataupun COD. Nah, istilah COD ini atau cash on delivery ini tentu udah nggak asing ya bagi telinga kita. Ya biasa, kita kan anak aplikasi Shopee atau Tokopedia ya. Nah, biasanya kalau COD itu sistem pembayarannya baru dilakukan ketika si kurir atau pembawa paket sampai di lokasi rumah kita, baru kita bayar. Benar nggak sih? Atau bahasa sederhananya kita bayar di tempat. Oke, by the way, ngomong-ngomong soal COD, tahu nggak sih teman-teman, ternyata di dalam Alkitab ada juga loh istilah COD yang walaupun secara tidak langsung. Nah, nggak percaya? Mari kita cek di ayatnya di Roma 10 ayat 13 sampai 15. Firman-Nya berkata demikian, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ini ayat yang menarik. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. The Bridge, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik tersebut. Saya percaya Injil keselamatan atau Alkitab yang biasa kita baca itu adalah kabar baik tersebut. Namun dari ayat di atas, siapa yang menjadi kabar baik tersebut? Hari ini saya mau bilang kepada setiap kita bahwa kitalah, saya dan kamu-kamu semua adalah pembawa kabar baik Tuhan tersebut. So artinya sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk menjadi pembawa kabar baik tersebut, kabar sukacita tersebut. Dan kaitan dengan COD tadi, hari ini saya mau kasih judul sharing saya COD atau Christ on Delivery. Wow, saya percaya di Christmas vibe ini kita nggak cuma sekedar merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus kita dengan menghiasin pohon Natal tadi atau mempersiapkan kado buat orang yang kita kasih. Tapi saya mau mengencourage, mau mengajak setiap teman-teman biar momen Natal hari ini boleh jadi sebuah kesempatan, sebuah ajakan untuk setiap kita boleh jadi pembawa COD-COD-nya Tuhan, Christ on Delivery, Kristus dalam pengiriman ke setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Katakan amin. So hari ini saya akan bagikan bagaimana caranya atau langkah-langkah agar kita dapat membawa kabar baik atau COD ini ke teman-teman kita mungkin, ke kerabat kita ataupun keluarga kita sendiri yang belum mengenal Tuhan. Wow, I'm so excited for this Christmas. Are you ready, The Bridge? Mari kita lihat. Saya mau bagiin ada 4 langkah sederhana yang dapat kita terapkan, yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan di dalam kitab Lukas 10. Nah, bahkan judul perikopnya sendiri pun udah jelas. Yesus mengutus 70 murid untuk membawa kabar baik tersebut. Langsung kita lihat dari Lukas 10 ayat 5. Firman-Nya berkata demikian. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. So langkah yang pertama adalah mari cantumkan nama penerima dalam doamu. Biasa kalau kita mau ngirim paket buat si pembeli, kita suka kirimin namanya, detail nama si penerimanya. Betul nggak? Nah sama hal juga waktu kita menjadi COD-nya Tuhan, Christ on Delivery. Kita perlu mencantumkan nama setiap penerima di dalam doa kita. Nama setiap orang-orang yang mau kita ajak di dalam doa kita. Katakan amin. Artinya untuk kita bisa orang-orang yang kita bawa itu boleh mengenal Tuhan, kita perlu bawa itu di dalam doa kita. Ada amin semuanya? So, saya percaya bahwa doa bukanlah satu-satunya cara untuk memenangkan hidup seseorang, melainkan doa adalah segalanya.
segalanya untuk memenangkan hidup seseorang. Katakan amin. So pastor, kalau begitu mengapa kita perlu berdoa? Oke, saya mau kasih lihat foto ini bahwa saya percaya hadirat Tuhan atau kuasa Tuhan dapat turun ke dalam kehidupan seseorang karena ada korban yang dibawa di hadapan Tuhan didasarkan dasar kasih. So korban atas dasar kasih inilah yang menyentuh Tuhan sehingga Tuhan membawa hadiratnya, kuasanya untuk turun dan memenangkan hidup seseorang tersebut. Orang-orang yang kita bawa tadi di dalam doa kita. Jadi sewaktu kita berdoa, kita itu sedang membawa korban di dalam kasih di hadapan Tuhan. Sehingga kuasanya, hadiratnya turun menyentuh ke dalam hidup orang-orang yang kita doakan. Saya mau kasih cerita, testimoni dari salah satu leaders di The Bridge juga yang bernama Dita Septin. Nah, dulu yang menarik waktu Dita datang ke The Bridge, Dita ini diajak sama adiknya. Nah, yang menarik adalah waktu pertama kali Dita hadir ke dalam ibadah The Bridge, hari itu kalau nggak salah MOB. Nah, sebelum ibadah dimulai, Dita terus menangis. Dia terus menangis. Dia sendiri nggak tahu kenapa kok saya bisa menangis. Sampai di akhir ibadah tersebut, akhirnya Dita memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan bertobat. Wow. Jadi Dita dan The Bridge yang menariknya, kok bisa dia bisa datang ke The Bridge? Nah, ini yang serunya. Ternyata adiknya Dita bisa datang ke The Bridge karena dia mendapatkan flyer dari acara The Bridge di bangku sekolahnya di SMA Gamaliel pada waktu itu. Ternyata yang menaruh flyer tersebut adalah namanya Ciloren. Dulu Ciloren ini adalah salah satu leaders kita di The Bridge SMA. Sekarang dia sudah menikah dan berada di Homsel Perovang. Nah, ini seru. Yang menarik karena Ciloren ini punya keinginan yang kuat untuk punya Homsel di SMA Gamaliel, dia mau menjangkau sekolah ini. Jadi setiap hari Jumat ya, karena kebetulan tubuh dia kecil, jadi dia pura-pura memakai seragam SMA guys. Can you imagine? Sementara pada waktu itu dia sendiri sudah bekerja. Dia udah nggak anak SMA lagi. Tapi karena hatinya buat generasi, dia lakukan itu. Jadi di waktu hari Jumat, di waktu istirahat, dia masuk ke kelas demi kelas. Dia kemudian taruh flyer acara The Bridge tersebut. Sambil dia doakan, dia tumpang tangan kepada setiap kursi demi kursi yang ada. Inilah yang menarik. Hadirat Tuhan turun dan menyentuh setiap orang yang dia doakan. Sehingga kita tahu Dita dapat datang ke acara The Bridge tersebut dan mengalami Tuhan. Nih, waktu kita berdoa, kita sedang membawa hadirat Tuhan turun dan menyentuh kehidupan seseorang. Dan gak sampai di situ. Akhirnya Dita pun mulai tertanam, bertumbuh di Homsel. Dia mulai melayani Tuhan di Homsel. Akhirnya dia mendapatkan hati yang sama seperti Ciloren. Kemudian Dita pun mulai menjangkau. Dan akhirnya, wow, seperti di foto di sini. Dari satu orang yang diselamatkan. Kita bisa lihat kurang lebih di foto ini ada sekitar 50 orang yang diselamatkan. Dan SMA Gamaliel punya Homsel juga. Wow, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Listen up The Bridge. Ini semua karena ada satu orang yang mau mulai untuk berdoa dan membayar harganya. Mungkin hari ini kita nggak bisa ke sekolah atau ke kampus untuk bagiin flyer seperti Ciloren tadi. Karena mungkin pandemik ya. Tapi saya mau bilang, kita bisa mulai dengan One Bring One movement kita. Ya, mari kita mulai. Mari kita ikut terlibat. Kita bisa mulai tuliskan, kita mulai doakan secara konsisten setiap nama-nama yang ingin kita bawa ke isi Christmas nanti. Ada amin The Bridge. So saya percaya kita dapat memenangkan hati seseorang melalui tindakan kita. Tetapi Tuhan dapat memenangkan hidup seseorang melalui doa kita. Sekali lagi saya ulangin ya. Kita dapat memenangkan hati seseorang melalui tindakan kita. Tetapi hanya Tuhan yang dapat memenangkan hidup seseorang melalui doa kita. So jangan pernah
takut. Jangan pernah anggap remeh setiap doa-doa kita. Karena itu mengandung kuasa yang dapat mengubahkan hidup seseorang. Ada amin? So, lanjut yang kedua. Kita baca dari Lukas 10 ayat 7. Berkata demikian. Tinggallah dalam rumah itu. Makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Nah, langkah kedua adalah yang perlu kita lakukan adalah lakukan pengemasan hubungan dengan personal. Biasa kalau penjual mau mengirimkan barangnya ke pembeli, kita perlu lakukan pengemasan, packing ya. Kita boxing sebelum di-unboxing oleh si pembelinya. Demikian juga sebelum kita mau menjangkau orang, kita perlu lakukan pengemasan hubungan dengan mereka secara personal. Dari ayat ini kita lihat, tinggallah dalam rumah ini. Dengan kata lain, kita perlu belajar mengenal orang tersebut. Kita perlu tinggal di dalam kehidupan mereka. Dengan cara kita mengemas hubungan tersebut dengan personal. The Bridge, listen up. Hidup seseorang bisa diubahkan karena 3 hal. Yang pertama, karena the presence of God atau hadirat Tuhan. Yang kedua, karena the word of God atau firman Tuhan. Yang ketiga adalah karena personal touch atau sentuhan personal. So, mengapa penting mengemas hubungan secara personal? Karena mengemas hubungan dengan personal, ini sama hal kita menjadi jembatan agar orang tersebut bisa mengalami hadirat Tuhan dan mengenal firman Tuhan. Bagaimana orang itu bisa mengalami hadirat Tuhan dan firman Tuhan kalau nggak ada orang yang menyentuh hidupnya melalui hubungan personal? Jadi, The Bridge, langkah selanjutnya adalah kita perlu membangun hubungan secara personal dengan mereka dengan menjadi teman bagi orang-orang yang ingin kita bawa. Kita mungkin bisa mulai dengan chatting, calling, ya at least ya seminggu 2-3 kali lah. Karena doa aja nggak cukup, kita perlu membangun hubungan. Dan mengapa kita perlu membangun hubungan secara personal? Karena saya percaya ini, level kedalaman hubungan menentukan level kedalaman komunikasi. Level kedalaman komunikasi menentukan level kedalaman keterbukaan. Bahkan level kedalaman keterbukaan menentukan seberapa tepat kita menjadi teman dan jawaban buat mereka. Amin. So mari mulai lakukan pendekatan secara personal, pengemasan hubungan secara personal. Nah, kita tahu di minggu-minggu ini kita setiap home sale udah mulai bergerak. Ada home sale movement, Christmas home sale ya. Di situ ada yang saya dengar ada barbecue, main futsal mungkin, badminton, ataupun dilakukan secara virtual online. Mari get involved. Mari bawa mereka ke acara-acara tersebut. Tapi saya mau bilang, apapun acaranya, mari kita sebagai pembawa kabar baik tersebut lakukan pengemasan hubungan dengan mereka secara personal. Amin. Yang ketiga, wow, berapa banyak yang masih excited? Boleh tulis di kolom chat. Yes, oke. Nah yang ketiga, saya lanjut dari Lukas 10 ayat 9. Berkata demikian. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Yang ketiga, saya mau bilang, pastikan paket kebaikanmu sesuai kebutuhan. Nah, jangan sampai paket kita nggak sesuai dengan kebutuhan. Dari ayat di atas kita kita percaya bahwa mengenal seseorang aja nggak cukup. Kita perlu mencari tahu apa yang jadi kebutuhannya. Dan kita memenuhinya dengan kebaikan kita. Pastor Kong pernah bilang, find the need and fill it. Mari cari tahu kebutuhan dia. Apa yang jadi permasalahan pergumulan dalam hidupnya. Dan fill it. Mari pastikan kebaikan kita sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada amin? Filipi 4 ayat 5 berkata demikian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Artinya gak salah untuk kita menyatakan kebaikan kita kepada setiap orang yang mau kita bawa untuk mengenal Tuhan. Amin. Nah, saya mau kasih testimoni juga dari salah satu leaders juga di The Bridge yang bernama Johanna Prima. Nah, waktu tahun 2019 di kampus Unpar, dia menjangkau satu anak yang bernama Mikaela. Dia ini angkatan 2019 dan mereka ketemu waktu lagi daftar ulang. Nah, awal pertemuan
hubungannya cukup lancar dan responsif. Jadi si Joanna lakukan personal touch tadi, hubungan secara personal. Nah, kenapa bisa responsif dan cepat? Karena Mikaela ini ternyata satu jurusan dengan Joanna. Jadi ada obrolan lah yang nyambung, bisa masuk lah. Nah, tapi Joanna nggak berhenti sampai di situ. Setelah masuk kuliah, Mikaela menjadi slow respon karena dia udah punya teman baru gitu kan. Karena kebetulan dia bukan orang Bandung, dia dari luar kota. Dia sibuk mungkin jadi panitia dalam acara dan sibuk bucin, budak cinta atau pacaran ya. Nah, tapi itu yang nggak membuat Joanna menyerah. Dia tahu kebenaran tadi bahwa dia perlu menyatakan kebaikan buat si Mikaela ini. Jadi dia terus membangun hubungan dengan cara apa? Simpel. Dia main ke kosannya Mikaela. Waktu tahu chatnya nggak dibalas atau udah mulai slow respon. Kemudian nggak berhenti di situ. Joanna membawa minuman kesukaan Mikaela yang hari itu bubble tea yang dia suka, yang Joanna tahu waktu dia gali informasi dari hubungan yang dia bangun, lalu dia belikan. Seperti foto di atas ini juga. Nah, jadi hubungan ini terus berlanjut sampai ke tahun 2020. Mikaela belum pernah ikut komsel pada tahun 2009 itu, belum pernah ke ibadah kita juga karena kesibukannya. Tapi yang menarik karena Joanna terus menyatakan kebaikannya, di tahun 2020 ini, akhirnya Mikaela ini mulai terbuka dengan kehidupannya kepada Joanna. Mulai dari hubungannya dengan keluarga, bahkan putus nyambung dengan pacarnya. Sekalipun kita tahu di 2020, Mikaela dan Joanna nggak bisa saling bertemu karena beda kota, Mikaela di Balikpapan dan Joanna di Bandung. Perlahan tapi pasti, waktu Joanna terus menerus kasih kebaikan sesuai dengan kebutuhannya. Akhirnya Mikaela mulai mau ikut homeschool, bahkan rajin ikut ibadah online. Bahkan gak sampai di situ, Mikaela kemudian mengajak adiknya guys untuk ikutan encounter di bulan Juni kemarin, tahun lalu. Wow, so saya percaya waktu kita sharing, kita menyatakan kebaikan, itu sedang menunjukkan caringnya kita. Because sharing is caring. So mari saya mau mengencourage setiap kita. Mari mulai nyatakan kebaikan kita. Bisa kirim makanan mungkin. Cari tahu, oh dia lagi butuh apa. Kemudian kita penuhi. Are you with me sampai di sini? Saya itu langkah yang ketiga. Dan yang terakhir, saya mau selesai. Ini yang paling kita nanti-nantikan. Yaitu pilih jasa pengiriman keselamatan yang terpercaya. Pilih jasa pengiriman keselamatan yang terpercaya. Kalau kita aja biasa kirim paket untuk ke seseorang, pasti kita pilih ini mana nih perusahaan pengiriman yang bisa dipercaya. Nah, saya mau bilang hari ini guys, jasa pengiriman keselamatan terpercaya buat kita bisa bawa orang mengenal Tuhan, yaitu ECC Christmas Ready to Restart. Woo! I'm so excited. Saya percaya ini bukan cuma sekedar event tiap tahun yang kreatif, tapi ada hadirat Tuhan. Kita percaya waktu orang datang, mereka boleh mengalami Tuhan sekalipun online. So jangan takut, bahkan kita harus bangga punya acara ECC Christmas ini. Karena ada ratusan volunteer yang udah membawa korban di sana untuk menyiapkan acara ini. Sebagian kita percaya ini adalah jasa pengiriman keselamatan yang terpercaya buat orang-orang yang kita bawa. Amin. So bagian kita sebagai pembawa kabar baik itu apa? Di Kolose 1 ayat 28 sampai 29. Berkata demikian, dialah yang kami beritakan. Setiap kita sedang memberitakan Yesus di momen Natal ini. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Saya suka ayat 29-nya. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saya percaya mungkin gak mudah buat kita mengajak seseorang. Tapi melalui ayat ini Tuhan mau bilang, justru waktu kita mengusahakan, kita pergumulkan setiap nama yang ada dengan sekuat tenaga, kita bangun hubungan, kita nyatakan kebaikan. Ada kuasa Tuhan juga yang menyertai kita. Sehingga waktu kita melayani mereka, kita tetap kuat. Ada amin semua? So 4 hal itu aja yang mau saya bagiin buat hari ini. Mudahan bisa memberkati teman-teman semua. Yang pertama tadi, bahwa cantumkan nama penerima dalam doamu. Yang kedua, lakukan pengemasan hubungan dengan personal. Yang ketiga,
pastikan paket kebaikanmu sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, pilih jasa pengiriman keselamatan terpercaya, yaitu ECC Christmas Ready to Restart. Oke, sekarang sebagai penutup saya mau cerita. Emang Pastor, kok apa dampaknya sih bagi kehidupan seseorang yang mengenal kabar baik tersebut atau tidak? Nah, saya mau ambil cerita dari dua tokoh yang bernama Max Jukes dan Jonathan Edwards. Nah, mereka ini hidup di zaman yang sama di Amerika, di waktu yang sama, di kota yang sama, dan di sekolah yang sama. Yang membedakan adalah Jonathan Edwards adalah pribadi yang mengenal Tuhan, sedangkan Max Jukes adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, singkat cerita, 200 setelah mereka meninggal, ada satu institusi yang menyelidiki keturunan mereka. Menariknya, data yang mereka dapat dari dua kehidupan orang ini adalah demikian. Max Jukes ya, kita lihat dulu. Max Jukes memiliki 1026 keturunan setelah 200 tahun tadi. Dan memiliki reputasi sebagai berikut. 310 keturunannya hidup sangat miskin dan sebagai gelandangan. 150 orang menjadi pelaku tindak kriminal. 7 orang sebagai pembunuh. 100 orang pecandu alkohol. 190 orang sebagai pelacur. 440 orang hidup pesta pora dan mabuk-mabukan. Bahkan tidak ada satupun dari 1026 garis keturunannya memberikan kontribusi yang baik bagi lingkungan, bagi negara. Bahkan mereka semua membebani negara dengan utang sebesar 1.200.000 US dollar. Wow, kita bisa lihat ya. Yang kedua, kita lihat dari kehidupan Jonathan Edwards dan keturunannya. Jonathan Edwards memiliki 929 keturunan dengan reputasi sebagai berikut. 300 orang pendeta, misionaris dan guru Alkitab. 120 orang sebagai profesor. 14 orang sebagai rektor universitas. 60 orang sebagai pengarang buku yang baik dan terkenal. 60 orang lagi sebagai dokter. 110 orang menjadi pengacara. 3 orang menjadi anggota kongres. Dan 1 orang sebagai wakil presiden Amerika. Wow. Dan tidak ada satupun dari keluarganya berhutang kepada negara. Listen up the bridge. Alasan kenapa kita perlu membawa orang mengenal Tuhan. Karena ini gak cuma bicara soal kehidupannya. Tapi kita lagi bicara soal kehidupan generasi setelah dia. Kita bisa lihat dari kisah Max Jukes dan Jonathan Edwards. Ayo with me sampai di sini. Tapi seperti Roma 10 ayat 13-15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu. Bulan ini mungkin ada ratusan ribu bahkan jutaan paket warawiri tersebar di seluruh dunia yang dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman. Hari ini sama seperti jasa pengiriman tadi. Mau nggak kita menjadi pembawa kabar baik tersebut yang menyebarkan ratusan ribuan undangan kabar keselamatan kepada tetangga kita mungkin, ke keluarga kita yang belum mengenal Tuhan mungkin, ataupun ke teman-teman kita. Saya rindu kisah Dita, kisah Mikaela, bahkan kisah Jonathan Edwards ini gak berhenti di kehidupan mereka. Kita berdoa di Natal Christmas nanti Ready to Restart. Akan ada ratusan, bahkan ribuan setiap jiwa baru yang hidup mereka boleh diubahkan seperti Dita, yang hidup mereka boleh diubahkan seperti Mikaela, bahkan keturunan mereka boleh mengalami seperti Jonathan Edwards. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau menjadi pembawa kabar baik tersebut? The Bridge, mari kita jadi pembawa kabar baik tersebut. Mari kita jadi pembawa COD-nya Tuhan, Christ on Delivery. Mari before we close, mari kita ambil satu nama. Kita berdoa 30 detik ke depan.
kita mulai doakan setiap nama yang ada. Dan saya percaya mereka-mereka yang kita doakan ini, mereka boleh datang ke ICC Christmas Ready to Restart di tanggal 24 Desember. Dan bahkan gak cuman mereka datang, tapi mereka boleh mengalami Tuhan. Oh yes Tuhan. Mari mulai doakan, mari mulai sebut nama mereka. Thank you Lord. Hari ini aku berdoa buat Tomiko in the name of Jesus. Hari ini aku berdoa buat Daryl in the name of Jesus. Biar mereka boleh mengalami Tuhan. Mereka boleh datang ke ICC Christmas Ready to Restart. Bahkan mereka, hidup mereka boleh terbuka dengan Injil keselamatan itu. Berdoa biar ada hati yang dilembutkan di dalam nama Yesus. Amin. Wow. Kalian diberkati sore hari ini. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. So mari kita terus ambil bagian ini. Untuk kita boleh lakukan jadi pembawa Christ on delivery untuk setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ada amin? So before we close, mari angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat Tuhan pada sore hari ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui hati kami sore hari ini. Biar firman ini gak cuma sekedar menginspirasi kami, tapi firman ini boleh menggerakkan setiap kami. Kami boleh tahu Tuhan, kami dipanggil untuk jadi pembawa kabar baiknya Tuhan kepada setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan di momen Natal ini kami mau ambil kesempatan untuk kami gak mau menyanyiakan kesempatan ini untuk kami boleh bawa setiap nama yang sudah Tuhan taruh di dalam hati kami. Kami berdoa in Jesus name. Biar kami mau bersedia, willing to pay the price Tuhan. Whatever it cost. Untuk membawa mereka boleh mengenal Tuhan di acara Natal ini. Diberkatilah Engkau. Biar Engkau boleh menyatakan Injil Tuhan. Dengan keberanian daripada roh Tuhan di dalam diri Engkau. Biar Roh Kudus yang menyertai Engkau kemanapun Engkau pergi. Diberkati bibirmu waktu Engkau menyatakan atau waktu Engkau mengajak mereka ke acara Natal ini. Thank you Lord. Hamba berdoa memberkati setiap anak dan berisi tempat ini. Biar berkat Abraham, Ishak, bahkan Yakub itu boleh mengalir di dalam kehidupan mereka satu minggu ini Tuhan. Biar apapun yang mereka kerjakan Tuhan, itu boleh Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa dan ucap syukur. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Okay, that's all for today. Happy Saturday guys and see you next week. Bye. Terima kasih telah mengikuti ibadah online ICC Church. Semoga saudara diberkati. Kami percaya bahwa gereja adalah keluarga. Karena itu, bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online ICC, kami mengundang saudara untuk masuk ke Newcomers Lounge dengan cara mengklik tombol yang tersedia di pojok kanan atas video ini. Kemudian mengisi form yang tersedia. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi dan semoga saudara bisa bergabung dengan home cell yang sesuai dengan lokasi, usia, dan kebutuhan saudara. Di sana, saudara juga dapat memperoleh informasi mengenai komunitas-komunitas lain yang ada di ICC, seperti komunitas sepeda bersama Pastor Nala, jalan sehat bersama Pastor Victor, dance di BDA, futsal, badminton, basket, dan masih banyak lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di keluarga besar ICC. Always remember, stay healthy, keep connecting, and see you next week.